Nah, ini sahih, tapi tidak sharih. Kalau secara ini benar Nabi ngomongnya, iya ini perkataan Nabi. Tapi redaksinya tidak eksplisit gitu, multitafsir. Layakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Poinnya itu di bagian kata ma'azif ya, yang sering diartikan menjadi alat musik gitu. Oke, silakan Ustaz Siap. Para ulama membicarakan dan memperselisihkan hadis-hadis tentang haramnya nyanyian dan musik ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abi Malik Al-Asy'ari. Hadis ini walaupun terdapat dalam hadis Sahih Bukhari, tetapi para ulama memperselisihkannya. Banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mu'allaq, sanadnya terputus. Di antaranya dikatakan oleh Ibnu Hazm. Mengapa demikian? Ternyata hadis ini termasuk dalam kategori mu'allaqat. Meskipun Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani berijtihad bahwa hadis ini tersambung lewat 9 jalur periwayatan. Namun semua jalur itu melewati satu orang perawi yang banyak diperdebatkan oleh para ulama, yaitu perawi bernama Hisham ibn Ammar. Di antara perdebatan mereka antara lain apa yang dikomentari Abu Dawud tentang Hisham, yaitu sebagai orang yang meriwayatkan 400 hadis yang tidak ada asalnya. Abu Hatim menyebutnya sebagai pernah berstatus soduk, tapi kemudian sudah berubah. An-Nasai menyebutnya sebagai laba sabih. Sebutan ini tidak menghasilkan mutlak kepercayaan. Sedangkan mereka yang tidak mempermasalahkannya, Hisham bersikeras menyebut bahwa Bukhari tidak mencacatnya. Selain itu, Hisham ini adalah khotib di Damaskus, juga ahli Al-Quran, serta juga ahli hadis negeri itu. Di samping itu, di antara para ulama menyatakan bahwa matan dan sanad hadis ini tidak selamat dari kegoncangan atau ittirab. Katakanlah bahwa hadis ini sahih karena terdapat dalam hadis sahih Bukhari, tetapi nas dalam hadis ini masih bersifat umum, tidak menunjuk alat-alat tertentu dengan namanya. Batasan yang ada adalah bila ia melalaikan. Kalaupun periwayatan hadis ini diterima, apa-apa yang disebutkan itu tidak semuanya haram secara mutlak. Misalnya sutra yang hanya diharamkan untuk laki-laki, sedangkan perempuan dibolehkan memakainya. Hadis ini juga tidak menyebutkan zina dengan istilah zina, melainkan dengan istilah al-hirra, al-hiro, Nggak pakai tasdid. Al-hira. al-hiro. Makna aslinya adalah kemaluan atau farj, namun kemudian mengalami pergeseran makna menjadi zina. Maka kalau kita gunakan makna aslinya, yaitu menghalalkan kemaluan, hukumnya tidak mutlak salah. Sebab menghalalkan kemaluan bisa dengan cara yang benar, seperti lewat pernikahan atau menyetubuhi budak. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut alat musik, sifatnya tidak mutlak haram. Tetapi maksudnya bila alat-alat musik itu membawa madorot yang memang dilarang, maka barulah hukumnya haram. Nah, oke ya. Coba liatin hadisnya lagi tadi. Nah, gini ya. Di bagian di atas itu ya, akan akan ada dari umatku suatu kaum. Tidak semuanya ya, cuma suatu kaum yang akan menghalalkan kemaluan. Menghalalkan kemaluan. Bukannya emang halal kalau nikah. Iya, maksudnya dia menggunakan menggunakan sih ya. Menggunakan sih emang gimana ya? Ya artinya dia menyalurkan hasrat biologisnya pada yang bukan tempatnya. Nah, gitu, berzina gitu maksudnya kan. Cuman ini redaksinya unik, nggak mengatakan yastahiluna zina, tapi yastahiluna al-hiro, menghalalkan kemaluan. Maksudnya menggunakan kemaluannya bukan pada tempatnya, gitu kan ya. Nah, yang kedua wal hariro, apa tadi itu artinya sutra, gitu. Lah, emang sutra kalau buat perempuan bukannya boleh? Iya,
berarti ini maksudnya adalah laki-laki pakai sutra. Oh, berarti kan sutra tidak mutlak haram dong. Tergantung siapa yang pakai kan. Kalau yang pakai laki, tapi dia maksudnya dia belum balik gitu, anak laki-laki, kan nggak apa-apa juga karena belum mukallaf gitu kan. Yang nggak boleh kan sutra dipakai sama orang laki dalam keadaan normal, dia sudah balik gitu kan. Bahkan ketika ada sahabat pakai sutra karena alasan penyakit ya, kalau nggak salah sakit kulit atau apa begitu kan, itu kan dibolehkan sebagai sebuah pengecualian gitu. Nah gitu, berikutnya khamr dan berikutnya lagi ma'azif gitu. Nah kalau khamr memang mutlak lah haramnya gitu kan. Tapi boleh jadi pada masa ketika Nabi sedang mengucapkan hadis ini, di zaman itu belum masuk tahun 3 Hijriah. Boleh jadi kan. Sehingga pada saat itu khamr pun masih taraf yang kedua, yaitu apa namanya, fihi ismun kabirun wa manafi'u linnas gitu ya. Di dalamnya ada dosa besar tapi ada juga banyak apa itu manfaatnya. Boleh jadi gitu ya. Nah, yang ketiga yang keempat tuh ma'azif. Gimana ma'azif? Iya. Jadi menghalalkan alat musik dalam konteks yang memberi madarat, yang merusak gitu. Kalau itu ya oke. Tapi jangan bilang bahwa semua alat musik pasti merusak dong. Nggak, jangan bilang semua sutra pasti haram dong. Jangan bilang alat kemaluan itu pasti haram, apa hubungan seksual pasti haram. Enggak dong. Ya tergantung dia menempatkannya di mana, kan begitu.